kalau di penjelasan dari Isbaha tadi sesuai banyak menceritakan tentang wawadona kan wisroka wawadona lan ngletakno ingsun anaka saking sira wisroka ing dosa sira. Nah, kenapa Gus Bae lebih banyak menjelaskan tentang ini? Ini kan nanti akan bicara tentang apa hal-hal yang dilakukan Rasulullah sebelum menjadi Rasul. Apakah juga pernah melakukan dosa selain dosa atau tidak? Iya. Wisroka di situ Gus Bae mengingatkan agar kita ikut ahli sunnah wal jamaah. Yaitu apa? Hasanatul abror sayyiatul muqarrabi. Jadi sejelek-jeleknya al-abror, orang-orang pilihan tadi, itu sayyiatul muqarrabi, orang-orang yang lebih dekat kepada Allah. Sehingga terus dijelaskan tentang kesalahannya siapa? Pertama kesalahannya Nabi Adam. Ketika Nabi Adam bertemu dengan Nabi Musa menjelaskan seandainya dulu jenengan tidak makan buah kuldi, maka kita tidak akan susah seperti hari ini. Nah, Nabi Musa bercerita seperti itu, cuma Gus Bae mengkaitkan mengikuti ahli sunnah wal jamaah yang bagaimana itu. Akhirnya dikasih contoh itu ketika Nabi Musa bertanya seperti itu, dijawablah, kesalahan saya ini dengan qada qadarnya Allah lebih dulu mana? Pasti lebih dulu qada qadarnya Allah. Jadi saya memakan buah khuldi ini itu adalah meskipun itu salah, tapi itu lebih dulu qada qadarnya Allah. Kira-kira itu. Nah, ini kan nanti kalau di masalah qada qadar dan hasanatul abror sayyiatul muqarrab ini kan dari dulu kan jadi perdebatan di antara kaum Mu'tazilah. Terus bertanya, orang masuk surga itu karena apa? Apa karena amalnya? Ditanya kalau bukan karena amalnya, minimal orang yang berbuat baik pasti dimasukkan dalam surga. Karena menurut orang Mu'tazilah, salah satu contohnya adalah wujub sholah wal aslah bagi Allah. Maksudnya apa? Allah itu wajib melakukan hal yang baik atau lebih baik lagi. Karena diantara sifatnya Allah kan yang zat-zat yang bagus tadi. Maka dicontohkan orang yang sudah berbuat baik, maka tempatnya di mana? Di surga. Orang yang melakukan kejelekan, maka tempatnya di neraka. Terus ditanyakan lagi sama orang ahli sunnah wal jamaah tadi, sekarang seandainya orang yang baru lahir terus meninggal, di mana tempatnya? Antara surga atau neraka? Maka ada istilah al-manzilah baina manzilatain. Jadi tempat di antara surga dan di antara neraka. Ini menurut Mu'tazilah. Manzilah baina manzilatain tadi. Soalnya waktu Mu'tazilah ditanya orang yang berbuat jelek ini baiknya di mana? Ya di neraka. Karena asalnya di neraka, maka dia di neraka. Terus yang berbuat baik ini asalnya di mana? Ya di surga. Terus ditanya sama ahli sunnah wal jamaah itu, nah kalau ada orang yang meninggal kecil, anak kecil meninggal, tempatnya di mana? Maka ada istilah al-manzilah baina manzilatain. Akhirnya waktu itu kalau ahlu sunnah wal jamaah kan menganggap dekatnya manusia terhadap Tuhannya, terhadap Allah itu kan karena babi fadlihi natuhulu ila jannatihi. Kira-kira seperti itu. Akhirnya dikasih contoh. Ini saya jadi ingat waktu belajar tauhid dulu. Dikasih contoh, semisal Anda punya istri yang cantik, kitanya gitu, sampai melakukan hubungan suami istri 1 kali, kuat apa enggak? Kuat. Dalam waktu itu 2 kali, kuat apa enggak? Kuat. 3 kali, kuat apa enggak? Tidak. Tapi keinginan sampean kan mau, kenapa enggak jadi kuat? Disitulah disebut fadilahnya Allah. Jadi batas
kemampuan tadi. Kira-kira itu kalau di ini. Tetapi kalau di penjelasan Gus Bah itu akhirnya di beberapa kesalahan. Misal di perjanjian Hudaybiyah dijelaskan itu secara hukum itu kan salah. Secara hukum biasa itu salah. Maksudnya salah bagaimana? Orang Mekah kalau mau masuk Muslim nggak boleh dikembalikan. Tapi kalau orang Muslim kalau mau kembali ke ajarannya boleh. Nah, sementara waktu itu sudah terjadi sini. Rasulullah dengan para sahabat itu kan sudah mau ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Terjadilah perjanjian tadi. Jadi siapapun yang masuk Islam tidak diperbolehkan. Di penjelasannya itu kan dijelaskan bagaimana Sayyidina Umar menyikapi ini bagaimana? Apakah Anda sebagai Rasul atau tidak? Kalau sebagai Rasul pasti semua datang dari Allah. Kenapa kita sudah di pertengah jalan tinggal masuk aja kita kembali? Akhirnya itu. Nah, terus itu agak menarik, cuma agak panjang. Terus akhirnya apa? Di perjanjian itu Nabi Muhammad cuma minta diantaranya satu. Orang boleh berbicara tentang Islam kalau menurut Gus Bah itu. Jadi di Mekah meskipun tidak cocok, orang jangan pernah dipukul sebab dia mendiskusikan tentang Islam. Kalau kata Gus Bah itu maksudnya apa? Kebenaran itu tidak bisa ditutupi oleh kekuatan apapun. Hakikat itu tidak boleh tidak bisa ditutupi dengan kekuatan apapun. Ketika dia didiskusikan dan semuanya berpikir secara nalar, maka ternyata dengan berbondong-bondong tadi salah satu menjelaskannya di situ tentang apa? Tuhannya Muhammad itu adalah yang menciptakan matahari dan bumi. Sementara Tuhannya siapa? Wong kafir Quraisy itu diciptakan oleh ini. Lagu yang aneh itu waktu ini aku sing jupuk gak keren. Itu sih maksudnya akhirnya ketika kebenaran itu boleh diomongkan, maka dia pasti akan terlalu muncul. Ini di penjelasannya itu menggunakan Hasanatul Abror Sayyiatul Muqarrabin. Akhirnya dijelaskan seperti itu. Atau dikasih contoh perjanjian Hudaybiyah. Jadi kesalahan yang dilakukan oleh, anggap saja secara fikih, secara aturan itu salah, secara nalar salah. Tapi secara hakikat, ini kalau secara hakikat dengan mau diajak perjanjian, otomatis dia mengakui. Sebelum ada perjanjian Hudaybiyah, sebelum ada perjanjian Hudaybiyah, orang kafir Quraisy tidak mengakui Rasulullah. Tapi dengan adanya perjanjian itu, bukan mengutuhkan, minimal istiqrar, mengakui. Nah, walaupun perjanjian itu dengan mau berdiskusi dengan mau melakukan perjanjian dengan Rasulullah tadi, otomatis dia mengakui eksistensi komunitas yang dibangun oleh Rasulullah tadi. Itu kan membahas tentang apa? Tentang Ain Sirah itu. Nah, terus kalau dari beberapa tafsir, saya lihat di tafsir Al-Kasab, di Ruhul Ma'ani dan Imam Qurtubi ini, alam nasroh laka sudruk. Nah, kesusahan Rasulullah ini para mufasir banyak berbeda pendapat. Susahnya Rasulullah di situ apakah karena memang dia kesulitan secara ekonomi, kesulitan secara dapat permusuhan dari tekanan dari kaum kafir Quraisy, terus pengikutnya sering diintimidasi, atau kesusahannya ini Rasulullah belum mengetahui wahyu. Ini beda-beda. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan alam nasrul laka sadrak wa wada'na anka wisrak. Nah, alladzi anfadha dhahrak itu. Nah,
surat ini beberapa ulama mengatakan itu hampir jadi satu dengan surat Wadduha. Ada yang mengatakan ini turun di Mekah, ada juga sebagian ulama juga mengatakan ini turun di Madinah. Fa inna ma'al usri yusron tadi. Tapi yang pertama ini yang perlu kita garis bawahi, kesulitan Rasulullah waktu itu kesulitan apa? Kesulitan ilmu karena dia belum mengetahui tauhid, atau memang itu kesulitan secara materi? Materi enggak. Cuma umatnya, umatnya dan keadaannya. Nah, kalau menggunakan tafsir Imam Qurtubi dengan tafsir Bil Ma'sur, pasti kejadian-kejadian yang bersifat bersifat materi. Tapi kalau kita agak melihat di tafsir Al-Kasaf, pasti dimunculkan kesusahan Rasulullah dengan dia belum mengetahui Tuhannya itu lebih susah dibanding penderitaan yang didapat dari kaum kafir. Kira-kira itu pendapat yang kedua. Cuma hampir semua kita itu mengartikan kesusahan itu ya secara materi tadi, kehidupannya susah, itu Solihin belum sukses karena belum jadi direktor, Gus Muhyiddin jadi direktor. Nah, itu. Jadi kesulitan Rasulullah saat itu lebih banyak diartikan tentang kesulitan fisik. Dan akhirnya terus diteruskan itu wawadhana anka wisrok alladzi anqadha dhahrok. Nah, alladzi anqadha dhahrok itu nasor itu kan artinya kan kelapangan loh. Jadi simbolnya itu rumah yang luas dan itu termasuk nasroh secara bahasa. Nah, alladzi anqadha dhahrok yang dipundai Kanjeng Rasul itu apa? Adanya mengartikan kalau di tafsir ini Al-Kasaf pasti agak ini. Tapi kalau di tafsirnya Ruhul Mani, izalatu ghaflatihi bi ta'limi fil wahyi. Jadi hilangnya apa? Dengan diberi wahyu tadi. Jadi kesusahan itu. Tapi juga ada yang mengartikan karena umat Islam saat itu sangat susah, maka dimunculkanlah sosok masuk Islam yaitu Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar. Ini memang keadaannya Kanjeng Rasulullah masih di Mekah, surat-surat Mekah. Nah, keberadaan tokoh yang bisa membantu kita itu juga bisa diartikan alladzi anqadha dhahrok. Nah, versi itu dong. Kira-kira gitu. Wa maka anallahu yadibahum wa anta fihim wa maka anallahu mu'adibahum wa hum yastaghfiruna. Nah gitu. Wa rafa'na laka dzikraka. Nah, ini juga menjadi wa rafa'na laka dzikraka ini menjadi bahwasanya Allah tidak pernah menyebut Kanjeng Rasulullah kecuali apa? Di situ disandingkan dengan Abdul Jalala atau wakobnya seperti ya ayyuhal mudassir atau ya ayyuhar rasul qul atiullah wa atiur rasul. Jadi Allah tidak pernah menyebut rasul dengan nama langsung. Lakob itu nama panggilan. Kira-kira gitu kalau ditafsirin. Terus fa'inna ma'al usri yusron. Nah, fa'inna ma'al usri yusron itu kan sampai 2 kali tuh. Nah, al-usri itu menggunakan makrifat, yusronnya menggunakan nakirah, tidak ada alnya. Nah, ini kalau hari ini, itu kalau menurut tafsir Anusi itu dulu waktu di Mekah itu orang musyrik itu sering menganggap Rasulullah dan kaum mukmin itu kaum lemah, kaum fakir miskin, dan saat itu sering dibully istilahnya. Waktu itu ketika di turunnya alam Nasrah ini, sing melok itu ya wong-wong biasa, wong-wong fakir, wong-wong miskin. Nah, akhirnya turunlah ayat ini. Dia ada yang mengatakan yusron di sini. Kenapa pakai yusron?
bukan al yusro. Fa inna ma'al yusri terus menggunakan nakiro yusron. Nah itu karena saat itu tuh kasarannya kayak aku saiki ya, tiba-tiba diinginkan jadi presiden. Jadi kemenangan yang dimiliki Rasulullah waktu di Medina itu sesuatu yang waktu itu foyo-foyo Impian. wah Kenapa? tipian sing koyo wong yang lho. Ternyata bisa. Nah, kalau kita mau bacanya sekarang kan itu hal biasa. Tapi waktu diturun alam Nasrah ini, Fa'inna ma'al yusri terus pakai yusron. Nah, itu kan katanya ta'diman. Karena yang didapat Rasulullah nanti itu hal-hal yang sangat besar sekali. Tapi itu cara kasarannya ini seperti mimpi. Misal, tiba-tiba nama salah ngaji, aku kenal so anakku ini alimnya kaya Fakura Shihab dalam hal tafsir. Itu kan rada mustahil tau. Itu kan mimpi sing Tinggi ya. hari ini itu terlalu tinggi. Nah, Tapi dengan turunnya ayat itu akhirnya meyakinkan. itu meyakinkan. Akhirnya bahasanya yusron di sini itu ada dua. Ada yang mengatakan hari penaklukannya kota Mekah, terus kepemimpinannya para ulama Rasyidin. Tapi juga ada yang mengartikan itu menang di dunia dan menang di akhirat. Cuma kalau menurut saya, kalau hari ini ya, jadi bullying, istilahnya bullying kaum kafir Quraisy saat itu tidak perlu dijawab. Itu tidak perlu dijawab bahwasannya, kita meskipun sedikit, kita benar loh secara nalar. Secara logikanya, secara nalarnya Tuhan kamu itu terbuat dari patung dan Tuhan saya pencipta langit. Kan iso siapa yang lebih? Aduh, Soalnya situasinya dia saya tidak kuat. Bahkan untuk ada para mufasir mengatakan masuknya Sayyidina Umar dan Sayyidina Hamzah itu adalah amrun adim, perkara yang sangat mustahil. Yang dulunya Sayyidina Umar itu memusuhi orang Islam seperti apa, tanpa harus ngasih nanti kalau kamu ikut Islam akan mendapatkan posisi ABC, tiba-tiba dia bisa masuk menggunakan fa'inna ma'al usri yusron, fa'inna ma'al inna ma'al usri yusron. Nah, bahasa sekarang. Jadi kalau ada bullying tentang misal tentang saya dan tentang kita itu tidak perlu dijawab. Cukup kita kerja keras di bidang kita sendiri. Seperti ini kalau dikaitkan dengan alam Nasrah tadi. Semakin kita menjawab dan kita membawa kebenaran tadi, itu tidak akan pernah ada. Kebenarannya tidak akan pernah bisa muncul. Kira-kira seperti itu. Apalagi pendekatannya ekonomi semisal saya ngaji dilalah sampai di negeri urung ditakdir sugih, terus saya menjawab, wong ngaji gue ora kamu boleh ekonomi. Semakin aku jawab itu tidak akan bisa mengungkapkan kebenaran. Caranya apa? Ya cukup dengan bahasa niku nang ayatin dia dengan bekerja keras tadi. Tetapi yakinlah dengan itu akan ada yusron, kemudahan. Kan fa'inna ma'al usri yusron, sesungguhnya bersamaan dengan, ini kan ditafsir al usri ini. Kalau al pakai al itu kan marifat, berarti sudah khusus tertentu. Seandainya kamu sedang kesusahan, semisal saya, seandainya ini sedang kesulitan masalah DMI, yakinlah yusron, akan ada kemudahan. Kemudahan apa? Di situ tidak ada alnya. Berarti lebih umum lagi. Lewatnya bisa. Nah, itu bisa. Nah, itu istilahnya gitu. Bisa jadi tidak hanya saya bisa membayar BRI saja. Bisa dapat rezeki uang entah dari mana, entah nanti bisa semisal bisa S3 lagi. Ini lebih umum lagi. Cara ini menggunakan yusron. Makanya dulu itu Rasulullah akhirnya diceritakan ya. Terus setelah turun ayat ini itu diceritakan ketika Rasulullah mendapatkan yang disebut kesulitan itu, terus
turun ayat ini, fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Ini kan sudah kalam ingkar. Kalau dalam Banawi ini kan kalam ingkar. Misal kalau cerita kali jenengan, sesungguhnya saya tuh di Masjid Plesungan. Temen lah aku di Masjid Plesungan. Iya kita. Itu kan menggunakan kalam ingkar. Berarti yang diajak ngomong itu biasanya orang-orang yang memang dasarnya tidak percaya. Meyakinkan. Makanya dari tanda ini diceritakan itu fala kharaja Rasulullah farhan masruran wa yadhaku. Layat liba asrul yasro ini. Jadi ketika Rasulullah dalam satu kesulitan gitu, beliau itu ketawa terus mengatakan peserta ini akan ada 2 kebahagiaan. Jadi ketika Rasulullah mendapatkan kesulitan terus dia akhirnya ngobrol-ngobrol sama temennya, terus dengan sahabatnya terus cerita, dengan ini saya akan mendapatkan 2 kebahagiaan, dan itu lebih umum lagi daripada Masalah. nah kira-kira itu. Ini kan sudah menggunakan kalam ingkar, Pak. Dan harusnya kalau kan istilahnya begini, Allah saja menggunakan kalam ingkar, masa kita tidak percaya? Artinya bisa mendapatkan keadilan itu loh, kan ada syarat di ketentuan. Karena kalau ini menurut saya pribadi ya. Iya, Pak. Kalau ini saya pribadi ya, karena kita sering membatasi setiap nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu harus khusus sesuai nafsu kita. Kalau Rasulullah ketika dia mendapatkan kesulitan, semisal saya datang ke sini bensinku entah ning dalan, itu sampai teko kene iku langsung cerita. Dengan kesulitan saya yang seperti ini, saya akan mendapatkan 2 kebahagiaan yang lebih umum lagi. Kalam ingkar itu istilahnya itu kalau bahasa obrolan itu bahasa kita dengan orang yang tidak percaya. Kalau dengan yang percaya kan tidak perlu menggunakan kalam ingkar. Kalau ilmu balawi gitu. Terus maknanya itu kan ma'amu balago. Maknanya itu ma'amu balago berarti langsung disertai, tidak dan. Fa'inna ma'al usri yusra, bukan setelah kesulitan kita akan senang, tidak. Itu langsung dibarengi. Saking percaya. Nah, bahasanya ngomong. Cuma terlepas kita memaknai kebahagiaan tadi, kemudahan tadi. Terkadang hal-hal yang terbiasa kita dapatkan itu tidak nampak. Kalau ayat ini asbab nuzulnya tuh ada yang bilang ini berbarengan dengan wadduha. Bahkan ada yang mengatakan ini adalah satu surah. Ya, kalau ditanya apakah adanya seperti apa ya, seperti keadaan wadduha itu. Makanya kalau di surat ini menurut saya kalau sekarang itu ya bulian itu tidak harus dijawab. Ya kita bekerja keras, kira-kira gitu. Nah ayat ini saya ja'alullah ba'da usrin yusron itu juga ada di surat At-Tolaq ayat 7. Nah terus terakhir faidza faragta fansab. Nah faidza faragha min ibadatin atbiha. Nah faidza faragta itu artinya gini, faidza faragta itu banyak yang mengartikan jadi ketika kita selesai dalam satu hal itu langsung siap-siap pada hal-hal berikutnya dengan kesulitan-kesulitan yang baru lagi. Ya nanti ada masalah baru lagi. Beberapa ulama mengatakan faizah farauta itu kalau kamu selesai sholat fardu maka ikutilah dengan sholat sunat. Tafsir lain banyak. Nah kalau Syiah mengartikannya apa? Faizah farauta ketika Rasulullah sudah selesai masa nubuwah, jawabannya apa? Fansab berarti Sayyidina Ali waktunya. Bismillah Rabbika fargo. Jadi istilahnya itu selama orang hidup itu sebenarnya kalau diartikan itu kan kalau menurut Gus Bah itu kan untuk ubudiyah dan jadi istilah kesulitan itu sebenarnya hanya istilah saja.
istilah saja itu, makanya dicontohkan apakah wisrun dosanya para nabi ini bagaimana. Nah, Gus Bah hati-hati menggunakan hasanatul abror sayyiatul muqarrabin, terus mencontohkan cerita Nabi Musa dan Nabi Adam, terus perjanjian Hudaybiyah. Itu mana sirinya adalah segala secara hakikat semua perbuatan kita itu adalah bagian untuk mendekat kepada Allah. Jadi kalau diartikan al usrun, nah makanya kalau saya kesulitan Rasulullah itu saya lebih cenderung ke makna ilmu. Jadi masa Rasulullah belum mendapatkan wahyu, terus beliau susah akhirnya mendapatkan wahyu, bukan kesusahan karena siksaan orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu. Tapi itu kita mendapatkannya di tafsir-tafsir agak-agak menggunakan apa? Kalau di sini tafsir Al-Hasan. Kalau di tafsir Qurtubi pasti ya, karena dia tafsir bil Mansur pasti menyebutkan ayatnya ini, artinya ini. Kira-kira itu kalau dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.